untuk beribadah? Siapkan Alkitab dan alat tulis. Ikuti puji-pujian dengan penuh sukacita. Dengarkan firman Tuhan dengan duduk tenang. Selamat beribadah. Sekolah Minggu GBRI Sunter. Haleluya. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Sekolah Minggu GBRI Sunter. Haleluya. Yes, yes, yes. Selamat pagi adik-adik semua. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Semuanya diajak untuk berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mulai kembali ibadah online kami. Tuhan, biarlah Kau yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Ikutin ya semuanya. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Jesus loved me, He would die, heaven and to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Hari ini Iya, kita mau sama-sama bersukacita ya. iya, yuk kita sukacita ketemu Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita ya adik-adik. Ikutan dong, jadi yang bisa ikut yuk. Sampai ya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat
Tante Dina dan Cici Sherlyn, kita mau kalahkan si iblis ya. Kita biar semangat, kita mau Jadi tembak. pahlawan Kristus. Mau jadi pahlawan Kristus, kita tembak si iblis biar kita tetap semangat memuji Tuhannya. Yuk, Oke. kita lanjut. Sip, ayo. Aku pahlawan Kristus. Aku adalah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Aku adalah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Ku tembak, dengan imanku. Ku tembak, dengan imanku. Tante Nina, awas loh, iblis itu musuh kita. Oh iya. Bener, iblis itu musuh kita. Tapi Kita nggak harus- kelihatan. nggak kelihatan. Lewat apa ya? Banyak, misalnya nih, iblis menggoda kita biar nggak nurut sama orang tua. Kalau lagi mau baca Alkitab tiba-tiba ngantuk. Nah, itu juga godaan tuh dari iblis. Harus diapain dong Cinta Yuni? Harus kita lawan. biar dia lari seperti singa. Wow. Tuhan Yesus juru selamat kita. Iya, Yesus juru selamat kita. Yuk kita naikkan pujian ini bersama-sama musik. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata ini dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Haleluya. Cici Sherlyn, Iya. kita naik ke pujian satu lagi yuk. Pujiannya haleluya, haleluya, puji Tuhan. Oh iya. Ajak anak-anak ya. Semuanya ikutin ya. Kalau haleluya, duduk dulu yuk. Kita Iya. boleh duduk ya. Anak-anak juga duduk. Kalau puji Tuhan berdiri. Iya. Oke, siap. Ayo musik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Adik-adik semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dijajak semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin kami Tuhan untuk boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, kalau sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan biarlah kami boleh duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak semua, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, baik, semua duduk dengan tenang. Perhatikan ya, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Oma mau tanya, anak-anak semua, coba kamu yang lagi dengerin firman Tuhan, tanya ke mama atau ke mami, waktu kamu baru lahir, rambutmu banyak apa sedikit? Coba tanya mama, mami, rambut aku waktu lahir banyak apa sedikit? Ya, ada yang banyak, ada yang sedikit kata mami. Wah, nah ada yang dicukur, setelah itu ada yang tidak dicukur sampai sampai botak. Ya, nah coba pegang rambutmu sekarang. Rambut Oma panjang segini. Rambut anak-anak yang laki-laki ada yang sudah mulai panjang juga. Ya, karena selama belajar di rumah nggak kemana-mana, rambutnya ada yang panjang belum dicukur. Nah, ada juga yang sudah dicukur, ada yang dicukur sama maminya, bener? Ya, iya. Anak perempuan ada yang panjang, udah panjang segini, ya. Tidak apa-apa, asalkan tetap bersih dan rapi. Nah, anak-anak, mana senyumnya? Yang rambutnya panjang, ya. Mana yang laki-laki yang gagah? Iya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan kisah dari seorang yang pemberani, seorang yang kuat, seorang yang hebat, seorang yang dalam Alkitab ada kisah tentang seorang yang rambutnya panjang dan pesan Tuhan waktu lahir tidak boleh dipotong rambutnya. Nah, waktu itu ya Bapak Manoah dan istri tidak punya anak, tapi Tuhan menampakkan diri melalui malaikat. Malaikat bilang bahwa istrinya Manoah akan mengandung dan punya anak. Tapi ibu Manoah tidak boleh minum anggur, makan makanan yang dilarang Tuhan, itu tidak boleh. Nah, anak yang di dalam kandungan itu, anak itu rambutnya tidak boleh dipotong sampai mati. Wah, itu perjanjiannya. Iya, bahwa anak itu akan menjadi nazir Allah. Apa sih nazir Allah? Artinya anak ini akan menjadi orang yang hidupnya menjalani perintah-perintah Tuhan. Anak yang dikhususkan untuk membaktikan hidupnya kepada Tuhan dan menjalani perintah Tuhan. Nah, anak-anak tahu, hakim-hakim di bangsa Israel berganti. Nah, inilah waktunya seorang yang dipilih Tuhan bahwa akan lahir seorang nazir Allah. Siapakah dia? Sudah ada yang menebak nih. Ya, namanya adalah Simson. Nah, Simson ini anak istimewa, anak yang pemberani. Semakin bertambah besar, semakin dia menjadi kuat. Nah, Simson
kekuatannya dibuktikan. Waktu apa ya? Waktu dia melawan seekor singa. Wow! Berani membuka mulut singa. Wow! Ih, aku nggak berani. Aku juga nggak berani. Pegang kucing aja aku takut digigit. Padahal giginya kecil-kecil tapi tajam. Tapi Simpson luar biasa. Kekuatannya tuh luar biasa. Dia berani membuka mulut singa, lalu membunuhnya. Mati deh. Selain itu, Simpson juga mampu melawan 1000 orang Filistin. Dia mengalahkan 1000 orang Filistin. Aduh, hebat banget. Dia punya kekuatan. Nah, orang-orang berpikir, kekuatan Simpson dari mana ya? Kok hebat banget? Beneran anak, dari mana kekuatannya? Kok hebat banget ya? Nah, ada rahasia. Pasti ada sesuatu. Nah, orang Filistin itu menjadi musuhnya Simpson karena mereka penasaran, pengen tahu dari mana ya kekuatan Simpson. Akhirnya Nana tahu Simpson berkenalan dengan seorang wanita namanya Delila. Nah, Delila ini orang Filistin. Kemudian Delila ini juga heran, kok hebat banget sih Simpson, kok jagoan sih ya? Dari mana kekuatannya? Pelan-pelan dikasih tahu, aku kekuatannya kalau aku tangannya diikat, aku pasti bisa kalah. Wah, betul kan? Diikat tangannya. Tapi tiba-tiba Delila bilang, Simpson, ada orang Filistin datang. Dikirain Simpson gak bisa, tapi ternyata Simpson bisa mengalahkannya. Tali yang dibuka itu terlepas, tali yang diikat itu terlepas. Ya, nah Simpson sampai 3 kali dibujuk. Delila sampai marah ngambek. Ih, kamu gak kasih tahu aku kekuatan kamu dari mana sih? Kamu jangan bohongin aku dong, kasih tahu aku dong, supaya aku tahu. Aku kan istrimu, kasih tahu dong. Delila, nama wanita ini Delila terus mendesak. Akhirnya Simpson kasih tahu deh. Simpson akhirnya tertidur. Dikasih tahu kalau aku rambutnya digunting ke 7 rambut di kepalaku, maka aku akan lemah. Wah, kenapa dikasih tahu sih? Aduh, kenapa dikasih tahu ya? Apa yang terjadi? Benar anak-anak, waktu rambutnya diikat, lalu orang Filistin datang. Delila dikasih uang loh, dibayar supaya mau menunjukkan kelemahannya Simpson. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Orang Filistin kemudian datang menangkap Simpson setelah rambutnya juga kekuatannya hilang. Ketika orang Filistin datang, Simpson tidak bisa melawan. Lemes deh. Aduh, kasihan banget si Simpson. Apalagi terjadi anak-anak, Simpson yang kuat tadi jadi loyo, gak bisa melawan, jadi lemes, gak punya kekuatan lagi. Anak-anak, apa yang terjadi? Mata Simpson dicungkil dua-duanya. Aduh, sakit sekali. Kemudian Simpson bawa untuk dipertontonkan kepada orang-orang yang sedang berkumpul di suatu gedung pertemuan. Nah, Tuhan baik anak-anak. Rambut Simpson yang tadinya sudah digunting tumbuh lagi. Nah, waktu dipertontonkan kepada raja-raja saat itu yang kumpul,
Simpson minta kepada Tuhan. Dia minta lagi kekuatan sekali ini saja. Nah, Simpson menyadari kalau dia tadinya punya kekuatan dari Tuhan, tapi Simpson ya akhirnya menjadi lemah karena dia dibujuk dan dirayu oleh Delila. Akhirnya Simpson kalah. Namun Simpson waktu minta lagi kekuatan dari Tuhan, anak-anak, apa yang terjadi? Ketika matanya buta, dia dituntun oleh seorang anak, kemudian dia memegang tiang tembok yang kuat besar itu dengan tangan yang sudah diikat, lalu dia robohkan, cekel. Nah, hancur gedungnya. Wow, mengerikan sekali. Orang-orang ketimpa, aduh, tolong, kena kepalaku, takutku. Wah, banyak sekali orang-orang yang ada di gedung itu, semuanya mati. Termasuk Simpson. Ya, termasuk Simpson. Nah, anak-anak, Simpson seorang yang berani, tapi Simpson juga orang yang lupa. Dia mudah terpengaruh dengan bujukan si Delila. Nah, anak-anak, seringkali ya kita tidak bisa melawan godaan, tidak bisa berani tidak. Ya, kalau ada yang bisik-bisik suruh menggoda berbuat yang jahat, mau tidak? Ayo, mau lakukan apa tidak? Ya, tolak dalam nama Yesus. Ketika mama bilang, ayo mandi. Mandi lagi. Padahal mandi itu sehat. Yang tidak suka mandi nanti badannya jadi gatal. Betul? Ya. Aku gak mau mandi, mau main aja. Main aja. Ingat anak-anak, jangan mudah terpengaruh dengan gak usah mandi. Nah, itu suara siapa ya? Udah di diri sendiri yang malas, tolak malasnya dalam nama Yesus. Ketika anak-anak sudah mulai belajar, lupa berdoa. Asik belajar. Nah, anak-anak ingat, berdoa itu penting. Jangan, ya udah gak usah berdoa, udah belajar aja. Tidak, anak-anak belajar taat. Sebelum belajar berdoa, bangun tidur berdoa. Berdoa enggak? Ya, waktu mau makan berdoa. Jangan dengar bisikan, gak usah berdoa, gak apa-apa. Tuhan gak lihat, gak apa-apa. Nah, jangan mudah tergoda dengan suara-suara hati yang tidak baik. Udah nakal aja gak apa-apa. Katakan tidak. Ditolak dalam nama Yesus. Ya, karena kita harus mendengar, taat kepada orang tua. Ketika anak-anak taat kepada orang tua, anak-anak berarti tunduk kepada Allah. Sehingga kita bisa lawan iblis, lawan kemalasan, suara-suara yang menggoda kita dalam nama Yesus. Lawan rasa malas, lawan rasa hati yang suka berontak terhadap orang tua dalam nama Yesus. Sehingga iblis itu lari ya daripada kita. Anak-anak ingat ya, firman Tuhan mengajar kita untuk kita belajar taat akan firman Tuhan, berarti taat kepada orang tua. Lalu anak-anak bisa menjadi anak-anak berani berkata tidak terhadap godaan yang datang, yang tidak baik. Malas, maunya main, gak mau belajar bikin tugas, maunya main game, gak mau ibadah sekolah minggu. Nah, hati-hati ya. Oke, anak-anak semua mau jadi anak-anak Tuhan yang akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selama-lamanya mau taat akan firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita mudah tergoda. Oke,
Supaya anak-anak kuat imannya, anak-anak terus belajar firman, baca firman, imannya bertumbuh. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar saya untuk tidak mudah tergoda. Tuhan tolong supaya kami tetap kuat, tetap beriman sungguh, taat orang tua, taat firman Tuhan, tidak malas dan juga mau rajin belajar di rumah. Tuhan Yesus tolong agar saya menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Nah, anak-anak, setelah kita mendengar kisah tentang Simpson, untuk mengingatnya kita akan menyanyikan pujian ini ya. Ayo simak sama-sama. Hey, awas Simpson, Delilah datanglah, lari lekas, jangan kau terpikat, anak Tuhan, jangan kau tidurlah, tetapi bangunlah, berjaga-jaga dan berdoalah. Bukan berarti nggak boleh tidur, ya. Jangan tidur itu artinya jangan malas-malas. Harus berjaga-jaga dan berdoa, ya. Nah, pujiannya ulangi sekali lagi ya. Hey, awas Simpson, Delilah datanglah, lari lekas, jangan kau terpikat, anak Tuhan, jangan kau tidurlah, tetapi bangunlah, berjaga-jaga dan berdoalah. Hey, awas Simpson, Delilah datanglah, lari lekas, jangan kau terpikat, anak Tuhan, jangan kau tidurlah, tetapi bangunlah, berjaga-jaga dan berdoalah. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini Yakobus 4 ayat 7. Kakak tunggu ya, 3 detik dari sekarang. Ayo bareng-bareng ambil Alkitab semuanya biar kita baca bareng-bareng ya. Ayo, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita ulang ya sekali lagi ya. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi ya, sekali lagi biar pada hafal semua nih. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yuk adik-adik, kita mau satu dalam doa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami agar selalu berjaga-jaga dan tetap setia berdoa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tante Yuni jangan lupa ya untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Cici Serli juga ya, jangan lupa untuk berdoa dan berjaga-jaga. Sampai jumpa. Ingat. Sebelum tidur dan bangun tidur, berdoa dulu. Sebelum dan sesudah belajar, berdoa dulu. Sebelum makan, berdoa dulu. Ketika takut, berdoa kepada Tuhan. Ketika sedih, berdoa. Ketika sakit, berdoa. Tetaplah